Lah buka kitab wasoyanya. Wasoyal abai lil abnai. Wasiat-wasiat orang tua untuk anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Fi hukukil ikhwani, dalam hak-haknya teman. Fi hukukil ikhwani, dalam hak-haknya teman. Ya bunaya, wahai anak-anak, anak-anak orang, ha angta, inilah engkau. Ha angta itu engkau, wahai engkau, gitu. Ha angta, wahai engkau. Qad asbahta, sungguh engkau menjadi. Engkau menjadi. Kalau tidak mau dobet tidak usah ribut. Engkau menjadi min thalabatil ilmi, termasuk penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Asy-Syarifi, yang mulia. Walaka, dan bagimu. Walaka, dan bagimu. Rufaqa'u, teman-teman. Bisa makan loh. Ya, sudah setan. Fidarsika, di madrasahmu. Di sekolahmu, di madrasahmu bisa. Hum, mereka. Hum, mereka. Ikhwanuka, teman-temanmu. Wahum, dan mereka. Ashiratuka, keluargamu. Ashiratuka, keluargamu. Fa'iyaka, maka janganlah engkau. Fa'iyaka, maka janganlah engkau. Atau fa'iyaka bisa juga fa'iyaka, dan jauhilah oleh engkau. Janganlah engkau, jauhilah. Untuk dia, untuk engkau menyakiti. Untuk engkau menyakiti. Menyakiti.
Kalau nggak nyata, dibilangi. Kalau nggak mau nyata, nggak usah ribut kau. Ahadan seorang pun. Ya, sahadan satu pun, seorang pun. Menyakiti. Minhum dari mereka. Minhum dari mereka. Autusi'a atau engkau menghina. Engkau menghina. Muamalatahu perbuatannya. Nah, didengar nih, disebutin dalam kitab ini. Wahai engkau para tolabul ilmi, para tolibul ilmi, penuntut ilmu yang mulia, orang di pondok, di sekolah, di madrasah pasti mempunyai yang namanya teman. Walaka rufaqa'u. Bagi engkau pasti memiliki teman di sekolah, di pondok. Nah, teman-teman di pondok itu, mereka itu adalah ashirotaka, keluarga kita. Teman kita di kelas itu ya keluarga kita. Keluarga kita dalam menuntut ilmu. Maka di sini disebutkan fayyaka antu dia ahadan minhum. Janganlah kalian ada mungkin 10 kali Ustaz teriak hari ini. Janganlah kalian menyakiti seorang pun dari teman-temanmu. Autusi muamalatahu atau menghina, mencaci maki perbuatan mereka. Ya kenapa? Ya karena orang satu pondok, kalau orang satu menghina, nanti dia akan dihina balik. Kalau dia sudah mengejek, nanti diejek balik. Nanti ketika diejek senang dia. Ketika ngejek senang dia, tapi ketika diejek marah. Nah, ini namanya apa? Namanya orang linglung. Orang nggak benar. Maka di sini disebutin janganlah kalian mengejek, menghina, menyakiti teman-teman kita di pon. Nah, ilmunya memang seperti ini, teorinya seperti ini, tapi prakteknya gimana? Prakteknya gimana? Pasti banyak yang menghina di pondok kawan-kawanmu itu. Ya jangan diikuti. Orang-orang yang suka menghina ya jangan ditemani. Nggak usah diajak ngobrol, nggak usah diajak main. Biarin aja dia kayak orang gila ngomong sendiri, ngejek-ngejek sendiri. Karena kalau orang gila ditanggepi berarti dia juga bodoh, orang bodoh ditanggepi berarti dia juga bodoh. Orang pintar, tandanya dia pintar, yang diomongkan itu adalah ilmu, hal-hal yang berkualitas, bukan malah mengejek. Itu bukan sifatnya orang ahli ilmu. Nggak ada orang ahli ilmu kok mengejek-ngejek, itu nggak ada. Itu sifatnya setan. Nyindir.
dilihat dulu nyindirnya ini baik apa buruk. Kalau baik, nyindir untuk kebaikan, untuk peningkatan ya nggak apa-apa. Nyindir kebaikan contohnya, Ustadz ngomong nih, oh itu ada kemarin Ustadz lihat ada anjing sukanya menggonggong di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Anjing tuh memang sukanya apa? Ribut. Nah, berarti kalau orang yang suka ribut berarti apa? Nah, itu kau yang ngomong ya, bukan Ustadz. Kawanmu yang ngomong kok. Nah, itu kalau kita menuruti orang-orang bodoh berarti kita juga Ustadz sering ditanyai orang-orang santri-santri itu, Ustadz sparring. Ngapain? Kalau orang menanggapi orang bodoh berarti kita juga terus gimana ya, biarin aja, udah biar kayak orang gila. Suatu ketika ini ada cerita bagus. Ada cerita ada 5 ekor anjing. 5 atau 50 lah kurang lebihnya. 50 ekor anjing. Mereka bilang, wah saya yang paling cepat larinya, kata anjing A. Anjing B ngomong, anjing kedua ngomong, saya yang paling cepat larinya. Anjing C ngomong, saya yang paling cepat. Semua berkata mereka yang paling saya ya, kalau lomba lari ini saya yang menang, kata si anjing. Nah, di antara anjing-anjing itu ada jaguar, tahu jaguar? Jadi Citah ini termasuk hewan yang paling tercepat di darat. Hewan darat tercepat. Nomor 1 Ustaz. Nomor 1 Ustaz. Nomor 1 yang tercepat. Jaguar tahu jaguar? Citah? Enggak tahu? Nah, Citah itu ketawa aja dengar anjing-anjing itu bertengkar. Saya yang paling cepat, saya paling cepat. Akhirnya mereka ngadu. Udah, kita ajak aja itu si Citah itu lomba lari yuk. Kita lomba lari sama-sama. Akhirnya sama Citah itu, ayo lomba lari, kita lomba lari. Diperlombakanlah itu antara anjing dengan Citah. Ketika dihitung sama wasitnya 1, 2, 3, larilah. Nah si Citah ini jalan. Anjing ini lari semua sampai finish, si Citahnya kalah. Maka anjing-anjing itu berkata, tuh hewan tercepat di darat aja kalah sama saya, sama kita yang paling cepat. Anjing itu teriak dengan bangga. Si Citahnya dalam hati, oh bodoh. Dalam hatinya bodoh. Apakah perlu Citah itu berlari bersama anjing? Kenapa? Semua orang sudah tahu bahwa Citahlah yang paling Nah, itu yang berbangga-bangga itu ya itu tadi anjing. Citah itu dia tidak akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Nggak perlu ngapain. Tawaduk. Nah itulah, itu namanya tawa. Para ulama mengatakan man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan Jaguar Citah itu tidak banyak bicara dia. Yang banyak bicara apa? Anjing.
Makanya kalau kita di pondok, kita lihat teman-teman kita yang dia ini perangainya buruk, sudah biarkan saja. Dengar nggak kalian tuh saya ngomong apa? Pasti ada teman yang buruk, teman yang baik dimanapun pasti ada. Maka bergaulah dengan yang baik, tinggalkan yang buruk. Biarkanlah anjing-anjing itu menghina, jaguar tetap hina apa? Citah tadi tetap merendahkan diri. Nggak usah ikut-ikut teriak-teriak kayak orang gila. Ustaz minum es atau minum kopi? Apa? Mantap.